Nah, ini saya ketika udah baru aja 30 detik saya wawancara, ternyata dia kesurupan. Tapi gimana? Ya kan? Memang sudah terjadi kejadiannya begitu, ya. Dia mau menghajar gue kayak harimau begini. Oh, kerasukan harimau. Kerasukan harimau. Dia mau cakar gue tangkis, gue lempar aja itu Mike, gue kabur deh. Setelah 2 menit ke atas tuh, wah, dari atas pohon, suara apa tuh? Wah, apaan? Kok kenceng banget ya? Tapi saya berusaha nggak lari dulu, ya kan? Waduh, apaan ya? Udah. Tiba-tiba airnya itu umur 7, tau nggak? Umur 7 itu kan ada air, kan itu kan konstan ya? Yeah. Kucuk lah. Apa airnya itu mengalir tuh konstan, stabil, nggak ada perkara. Tapi nggak lama pun, wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balauka. Masih ingat nggak Balauka? Masih. Gue ingat banget gue. Program yang ditunggu-tunggu itu. Top. Balauka. Sekarang saya bersama teman-teman saya yang dulu pernah menjadi bagian dari suksesnya program reality misteri Oka. Ya. Dulu kan Tolo Margin dong sama Ismail Syahid sebagai presenter dan hostnya ya, reporternya juga. Jadi dalam episode ini, mulai episode inilah kira-kira begitu ya, saya akan mencoba mereview beberapa peristiwa lampau saat kami masih berpetualangan dari kota ke kota untuk mencari kegaiban, tempat-tempat mistis, angker, banyak hantu, genderuwo dan sebagainya macamnya yang menakutkan, yang menyeramkan. Nah, teman-teman ini adalah yang terlibat mengkonsep, membantu mencarikan lokasi, tempat-tempat angker, searching di mana-mana, ya kan, nanya di mana-mana tentang tempat-tempat yang layak untuk dilaksanakan Oka. Ini Bapak Sahala dulu bisa dibilang asisten ketika saya jadi produser dan sutradara dan konseptor dari acara itu. Ini pengalamannya selama Uka itu luar biasa tentang kegaiban tentang hal-hal mistis yang dialaminya. Juga ini teman saya Muhlis. Wah, Holis. Switzer. Nah, pengalamannya juga luar biasa. Dulu dia Switzer ya. Pemandu gambar. Ketika dia lebih banyak ikut ketika siaran langsung atau live. Wah, live itu pasti tidak ada rekayasa. Yang biasa-biasa aja tidak ada rekayasa ya. Iya. Apalagi yang live. Bagaimana motongnya, bagaimana ngedit orang live, ya kan? Yang terjadi saat itu terjadi. Nah, kali ini saya, kacamatanya kayak enaknya. Jadi kali ini saya akan minta mereka berdua ini bercerita pengalaman masing-masing tentang ya peristiwa apa ya, misteri lah, horor yang gaib-gaib itu dari mereka berdua. Sorry, kita lihat begini. Cerita dulu setahu aku yang paling lucu itu kejadian perasaan di mana ya, daerah Subang kalau salah Subang betul. Di apa ya, di Tapian Koko atau di sana tuh kayak semacam sungai ya yang ada air terjun kan. Iya. Tapi kita kan nggak sampai ke sana, ya kan? Agak sebelah atas di bagian kuburan, dekat kuburan. Bukan, Sumur 7 dong.
Iya, tapi sebelah sampingnya kuburan. Ya, samping ada kuburan, di bawah pohon beringin yang gede banget, yang akarnya mencengkeram. Terus di bawah pohon beringin yang super angker itu ada sumur 7 yang konon sumur itu masing-masing titiknya itu masing-masing air yang mancur mempunyai khasiat-khasiat yang berbeda. Nah, kita nggak usah bicara khasiatnya, tapi bagaimana angker dan pengalaman apa yang lu alamin saat itu, Le? Waktu itu Agak sini, Dik. Agak sini. waktu itu gue sedang mewawancarain paranormal. Oh, paranormal yang ikut jadi yang bakal mendampingi kita uka-uka ya. Gimana ceritanya? Paranormalnya dari desa ini. Saya ketika udah baru aja 30 detik saya wawancara, ternyata dia kesurupan. Paranormal kesurupan Ya. lucu gak? Paranormal kesurupan, apalagi gue. Ya kan, lebih kesurupan lagi kalau gue nggak hati-hati kan. Iya. Tapi gimana? Ya kan, udah memang sudah terjadi kejadiannya begitu. Ya. Dia mau menghajar gue kayak harimau begini. Oh, kerasukan harimau. Kerasukan harimau. Dia cakar gue tangkis, gue lempar aja itu Mike, gue kabur deh ke bukit. Iya kan, lari. kan kita posisinya di atas tuh ya. Kita kaget, ini kenapa lu lari tergopoh-gopoh, ngos-ngosan, terus ketakutan teriak, Mik gue lempar, gue buang katanya. Loh emang kenapa, Le? Tuh kesurupan tuh paranormal. Loh, paranormal kesurupan. Apalagi gue. Terus gimana? Iya. Selanjutnya itu gimana? Selanjutnya gue ditarik sama teman, lu penakut bener katanya. Lu tahu nggak itu paranormal kesurupan? Paranormal lu, apalagi gue bisa kesurupan dong, iya kan? Tadi bener, Le. Akhirnya karena lu cerita bahwa itu tempat angker, ya kan? Udah, aku suruh yang lain menyingkir kan? Ya. Oke teman-teman, sekarang ada motor lewat tuh, kenceng lagi. Sekarang setelah Sahala mengalami peristiwa itu, paranormal kesurupan dan Sahala kita manggilnya lari ke atas terbirit-birit dengan ngos-ngosan. Saya nggak percaya begitu aja omongan Sahala, walaupun saya ngelihat dia terbirit-birit. Saya bilang sama teman-teman, hei teman-teman, tolong sepiin tempat itu, semua naik ke atas, pokoknya tidak ada orang satupun di sana. Saya sebagai yang memimpin waktu itu di lokasi ya, saya kan bukti apa yang diomong ini bener gak serem, ya kan? Saya akhirnya turun sendirian di sana, di bawah pohon beringin yang mencengkeram di depan sumur 7 itu. 1 menit saya rasakan masih biasa, kecuali gemerisik air, ya kan? Ada wangi-wangi lah, wangi kembang apa lah itu, mungkin kembang Kamboja ya. Terus 2 menit saya masih belum ada apa-apa. Setelah 2 menit ke atas tuh, wah, dari atas pohon, suara apa tuh? Wah, apaan? Kok kenceng banget ya? Tapi saya berusaha nggak lari dulu, ya kan? Waduh, apaan ya? Udah. Tiba-tiba air yang umur 7, tau nggak? Umur 7 itu kan ada air, kan itu kan konstan ya. Yeah. Kucuk lah, apa airnya itu mengalir tuh konstan, stabil, nggak ada tapi nggak lama pun, wow, kayak nyemprot semua. Wah, apa imajinasi saya atau apa kok kencang banget? Wah, energinya bener ini. Energi tempat ini luar biasa kuatnya, sehingga saya meyakini ketika itu ini tempat sangat cocok untuk dilaksanakan uka-uka. Akhirnya saya bilang, oke, inilah tempat yang paling pas. Akhirnya kita uka-uka di sana kan. Tapi ada kejadian lagi waktu uka-uka di sana, Mohon. Apalah itu? Kesurupan juga itu paranormal. 2 kali ya? 2 kali. Kesurupan juga. Jadi paranormal itu 2 kali. Kesurupan. Setelah uka-uka. Setelah setelah berlangsung, mau nutup. Kesurupan juga itu paranormal. Ketularan lah semua. Kesurupan penduduk sana. Gua bingung. Lah, tolong cari paranormal di desa lain. Yang bisa naik membantu. Naik sepeda itu gua mau nyari paranormal yang lain. Betul. Gua cari yang ilmu yang lebih tinggi. Dapatlah kakek-kakek. Nah, kelanjutannya dia baca, disiramin satu. Iya. Sembuh semua. Iya. Tapi itu kita waktu itu sempat galau. Iya, benar. Benar kan? Itu saking apa istilah orang sana, wingit ya. Iya. Wingit.
memang akhirnya paranormal yang kesurupan, beberapa penduduk sana Jadi ikut kesurupan. jadi ikut kesurupan semua, jadi hampir kesurupan masalah ya. Tapi ya karena kita udah terbiasa, udah beberapa episode mengalami itu, kaget ya. Tapi kan kita kadang-kadang berusaha tenang untuk ya udah kita cari alternatif untuk bisa mengatasi peristiwa saat itu, peristiwa magis, mistis yang kita hadapi saat itu. Tapi ada lagi loh yang waktu itu. Ini kita lupa dulu apa ya? Subang ya. Subang udah ceritain seperti itu ya. Di Tapian Koko, Sumur 7. Wah itu jauh ya dari kota Subang. Jauh, Wah, naik gunung lagi. Mobil itu sampai apa ya? Terseok-seok jalan ke sana. Akhirnya mobil kita berhentiin di atas ya, di pinggir jalan raya, kita jalan kaki. Turun ke bawah. Oh banget tuh, ke bawah sana, jalan setapak. Ya itu peristiwa yang di Subang. Tapi ada yang nggak kalah menarik nih, Pak Ale ini, Pak Asala ini. Dulu aku ingat benar, di sekitar Cimanggis atau Gunung Putri ya, Gunung Putri yang ya. turunan Ya, dekat Cikeas sana. dekat Cikeas, kuburan ya, kuburan tua ya. Kuburan tua. Ah, itu konon lo keprosok Malam-malam. masuk kuburan tua. Kuburan tua lobang. Gua Terus kaget. sama dengan cerita peserta UKA ada pocong ya. Ada pocong lewat. Gua kaget minta tolong. Gua salah tuh, kenapa tuh salah? Ditariklah gua dari lubang itu, nggak kuat. Gua panggil kan paranormal, Iya, paranormal. bantuin ngangkat gua. Baru dapat bisa gua diangkat dari lubang itu. Tulang-tulangnya nampak, Mon. Tulang-tulang mayat itu nampak di situ. Ya gue ingat, lo ke pelosok itu kan setelah ngambil sesajen tuh. Ya. Sesajen sama kain putih Ya. yang di sana kan. Kan setiap kita menggelar uka-uka tuh, kita kadang-kadang buat alas kain putih apa sama sudah sesuai permintaan orang setempat. Biasanya kan paranormal setempat biasa minta. Tapi lu kayaknya sengaja sama gue. Kenapa lu suruh gue? Kenapa nggak Pak Uci? Iya kan karena yang lain udah naik gunung, udah naik ke Karena tebing. lu tahu gue penakut kali. Iya. Gue tuh mau ketawa lah ya sebenarnya. Lu masuk ke sumur dan kan logikanya, logika Balauka. Seharusnya orang kejeblos di tempat sepi begitu kan. Lubang kuburan. Aduh maaf mbah, maaf Uyut, saya nggak sengaja kejeblos. Dia nggak, tolong, saya kejeblos, tolong. Waduh, saya ngakak dalam mati. Tapi gimana ya, tempat sepi itu saya juga nggak mau ketawa. Apalagi menurut cerita peserta itu kan, Iya. Pak, maaf Pak, saya nyerah Pak. Loh kenapa kamu nyerah? Pocong Pak, pocong kan tapi biasanya jalan di bawah Pak, Iya. loncat-loncat gini Pak. Loncat-loncat. Ini pocong di atas genteng itu Pak, di atas genteng kuburan Pak. Kan ada kuburan Iya. situ yang ada atap tuh. Betul. Nah pocongnya dari pohon apa ya? Pohon apa ya? Bukan, pohon kayak pohon. Bukan, kayak pohon sukun gitu loh. Oh, itu. Kayak pohon sukun daun lebar-lebar. Pocong itu, Ketapang. kayak ketapang ya. Ketapang. Pocong itu turun dari situ, logika. Kok ada ya cerita pocong dari atas pohon yang selama ini kita kenal? Nah itu bagusnya uka-uka itu, cerita tentang pocong mungkin bisa berbeda dengan pocong di tempat lain. Pocong diceritakan oleh peserta waktu itu, pocong itu dari atas pohon naik ke atap-atap kuburan. Iya. Yang ada atapnya. Yang selama ini kita kenal kan pocong jalan Loncat-loncat. loncat-loncat. Itu loh. Jadi itu peristiwa yang lucu di alam salah ya. Nah, ini juga nih Pak Lesil. Dan langsung. Nah, ini biasa dia siaran langsung nih. Pak Lesil. Pernah ngalamin apa nih Pak Lesil waktu dulu KUK? Dulu kan yang Bali pernah ikut juga, serem juga tuh. Iya, Nah, gimana tuh? Bisa nggak cerita di Bali, Pak? Kalau kita bicara uka-uka memang sangat luar biasa ya, karena kita selalu mengikuti yang acara live atau siaran langsung. Itu kadang-kadang sebelum kita melaksanakan siaran itu, kayaknya bulu kuduk tuh udah pada bangun. Bulu kuduk itu ya kita bisa merasakan lah pada saat kita ada di posisi wilayah-wilayah yang agak angker tuh pasti ada rasa apa ya, secara tidak langsung tuh dengan sendiri timbul. Oh ya dulu itu di mana ya? Kelungkung ya? Kelungkung. Apalagi Bali. disebut orang-orang sana itu Kalimati. Iya. Nama tempatnya aja udah Kalimati. Konon di atasnya itu ada orang. Bentar, ada motor lewat. Karena ini kita ngomongnya di warteg pinggir jalan yang aktivitas kendaraannya kenceng. Di Kelungkung itu ada disebut Kalimati. Berarti tempatnya aja sudah angker. Di atasnya menurut apa sih? Mangku ya? Mangku kalau di
Mangku dong. Iya. Mangku kalau di Bali itu adalah orang yang ya seperti yang di tempat lain paranormal atau orang spiritual setempat lah yang dituakan. Dia bilang, Pak, di atas tempat Bapak akan melaksanakan uka-uka itu tempat orang ngaben, Pak, tempat pembakaran. Tanpa sadar kita melakukan itu di tempat yang serem. Iya. Ya, gimana tuh? Seremnya mana? Tapi ada nih peristiwa nih, ingat ya, teman kita ada satu lagi namanya Yuke, kameramen. Sebelum kita melaksanakan itu biasanya kita bikin liputan sebentar, ngecek lokasi juga. Bertiga, saya, Yuke, Olisil ya, Olisil kan yang liput tuh. Di saat wawancara maupun duduk setempat, tiba-tiba sama dan peristiwa kamu, nggak salah. Tiba-tiba Yuko itu lari, membawa kami, woi, kok kenapa Pak? Akhirnya apa kapal mancing di tadi wawancara orang itu kan terseret-seret. Ada penampakan, ada hantu masuk tadi belakang bapak itu kan. Yang bener gue lihat sendiri. Sampai orang yang diwawancara itu kaget, loh, ada penampakan apa gitu kan. Akhirnya udah kita sempat di replay ya, replay kamera. Begitu kelihatan jarum jatuh di belakang bapak. Sakit. Ada pohon tumbang. Akhirnya saking takutnya karena tempat itu wingit, angker, bahkan daun jatuh aja yang sekelebatan itu aja bisa kita anggap makhluk gaib. Iya. Apalagi Pak. Kalau kita lanjutin cerita ini. Cerita yang serem. Bicara pengalaman uka-uka, waduh, itu kita tidak akan ada habisnya. Itu memori yang paling luar biasa itu. Banyak pengalaman kita bicara tentang uka-uka. Bicara uka-uka itu apa ya? Itu pengalaman yang memang secara rohani kita dapat, ya kan? Spiritual. Secara spiritual itu pengalaman yang memang gimana? Jarang orang bisa menikmati program-program kayak gini. Apalagi ini berkaitan dengan budaya, mitos, ya kan? Ya pokoknya nggak susah lah. Yang jelas di uka-uka ini pengalaman yang kita dapat luar biasa. Banyak sahabat-sahabat kita juga dari semua daerah ya, dari menanti kedatangan. Ya kan? Bisa kita kenal paranormal, guru-guru yang memang luar biasa. Uka. Mantap. Balauka. Demikian cerita dua sahabat saya, Pak Sahala dan Pak Olisil Mukhlis. Nantikan kami dalam cerita-cerita yang lain seputar Uka.